Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya mohon maaf, saya tidak pakai masker karena sementara ini sendiri dalam ruangan. Lama tidak memberikan komentar dan opini terkait dengan COVID-19. Akhir-akhir ini kasus COVID-19 di Kabupaten Banggai dan beberapa kabupaten tetangga sudah mulai meningkat. Bahkan Kabupaten Banggai sendiri sudah di atas 100-an terkonfirmasi. Di kabupaten tetangga kita, Banggai Kepulauan, sudah di atas 50. Nah, oleh karena itu, pernahkah kita mengingat 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, bahwa kasus-kasus di Kabupaten Banggai dan kabupaten di sekitar kita masih positif rate-nya atau angkanya masih sangat, atau bahkan tidak ada. Namun akhirnya kasus itu ada juga. Nah, oleh karena itu kopi sehat atau komentar dan opini sehat pada tema ini saya mengangkat terkait dengan tema berubah setelah sakit. Nah, ini ada beberapa kasus, kita belum bicarakan COVID. Ada kasus yang pernah saya tanya sendiri dan juga cerita orang ketika dia merokok tiba-tiba berhenti. Ditanya kenapa berhenti, pernah sakit dan divonis jantung, divonis ini, divonis dan sebagainya, sehingga memutuskan untuk berhenti merokok. Begitu juga minum-minuman keras. Kenapa berhenti? Karena pernah sakit. Kenapa berhenti? Karena pernah sakit. Jadi ada beberapa perilaku-perilaku negatif yang itu mereka berhenti ketika sakit itu dirasakan sendiri akibat dari perilaku tersebut. Nah, ini menarik. Menariknya apa? Ternyata ada slogan atau ada pepatah mengatakan nikmatnya sehat itu terasa ketika sakit. Nah, beberapa orang yang mempersepsikan bahwa ketika kita berubah merubah sesuatu perilaku yang negatif menjadi yang positif, itu cenderung karena kita sudah pernah merasakan akibat dari perbuatan itu sehingga kita berubah. Nah, dalam teori perilaku kesehatan ada disebut dengan health belief model atau model kepercayaan kesehatan. Di situ secara sederhana saya menyampaikan bahwa orang akan merubah perilakunya itu karena merasa terancam dengan penyakitnya, dengan ancaman penyakit tersebut, atau bahkan ancaman tersebut dekat dengan dia, dekat dengan keluarganya, sehingga dia merubah perilakunya, atau bahkan ancaman itu sudah dirasakan, seperti contoh-contoh tadi, orang berhenti merokok karena pernah mengalami sakit paru-paru, ya. Nah, begitu juga dengan kalau kita kaitkan dengan COVID ini seperti ini, teori health belief model itu, model kepercayaan kesehatan. Orang nanti akan merasakan sendiri dari akibat tersebut, kemudian mau berubah. Nah, ini secara teori memungkinkan orang seperti itu, ya. Orang akan merasa terancam. Nah,
kasus COVID ini memang kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat sulit, adalah terkait dengan soal ekonomi. Nah, soal ekonomi, sehingga sekarang itu dibuka, tidak seperti yang awal-awal COVID-19 ini masuk di Indonesia, itu semua dibatasi dan sebagainya. Nah, sekarang karena pilihan-pilihan ekonomi itulah yang membuat kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah, adaptasi itu yang dimaksudkan adalah bagaimana kita tetap menerapkan protokol kesehatan sambil bekerja, sambil cari rezeki untuk kebutuhan ekonomi kita, karena itu memang pilihan. Jadi saat ini yang sangat perlu kita lakukan adalah tetap patuhi protokol kesehatan sambil kita bekerja. Itu adalah pilihan terbaik, ya. Untuk saat ini adalah pilihan terbaiknya seperti itu, ya, karena jangan sampai kita nanti merasakan sendiri atau kena sendiri dari masalah kesehatan khususnya COVID-19 ini, baru kemudian kita mau berubah, ya, itu berubahnya sudah terlambat. Tapi itulah yang kita lihat fenomena selama ini, fenomena akhir-akhir ini seperti itu. Sehingganya para sahabat kopi sehat, komentar dan opini sehat, ini komentar saya terkait dengan itu. Sehingganya pilihan-pilihan ekonomi itulah yang membuat kita agak seperti ini, agak bebas untuk mencari dan sebagainya. Jadi hindarilah kegiatan-kegiatan yang kurang bernilai ekonomi, kurang berdampak ekonomi, namun justru beresiko terhadap penularan COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain khususnya, ya, yang harus kita pahami seperti itu. Baik, demikian yang sekedar informasi bahwa saling mengingatkan, jangan sampai kita berubah karena sudah terancam, kita berubah karena kita sudah sakit. Sehingga saya sebagai seorang public health, kita selalu memberikan motivasi kepada kita semua untuk selalu berperilaku sehat, khususnya dalam masa pandemi ini, melaksanakan protokol kesehatan. Kita melakukan hal-hal yang berguna, bernilai ekonomi, namun tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari penularan COVID-19 ini. Nah, itulah yang kata kuncinya adalah jangan sampai nanti berubah ketika kita sudah sakit. Itu kata kuncinya, ya. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video singkat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.